Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube? Apa kabar dengan harga sawit hari ini? Mari kita cek. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Jambi. Info harga TBS sawit, harga minyak sawit setiap harinya, juga info-info sawit lainnya. Pertama, untuk harga CPO di KPBN terupdate Rp10.235 per kilogram. Rp10.235 per kilogram, udah naik ke atas, di atas 10.000 ya. Semoga dengan naiknya harga CPO ini akan mendongkrak naik harga TBS di berbagai daerah, amin ya robbal alamin. Kemudian untuk info sawit lainnya, tingginya produksi sawit perkuat kinerja ekspor non-migas Indonesia. Info sawit Jakarta, ternyata tingginya produksi sawit mampu memperkuat dukungan terhadap kinerja ekspor non-migas Indonesia. Buktinya pada 2022, ekspor non-migas Indonesia senilai 275,96 miliar US dollar. Dari nilai tersebut, share ekspor CPO dan produk turunannya sebesar 15% atau senilai 41,32 miliar US dollar. Dari catatan Kemendak Republik Indonesia, tren peningkatan nilai ekspor CPO dan produk turunannya selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 20%. Sementara itu, nilai ekspor CPO dan produk turunan Indonesia sebesar 41,32 miliar US dollar pada 2022 dan volume ekspor berjumlah 35,52 juta ton. Walaupun tren ekspor sawit terus tumbuh, Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan berat di negara tujuan ekspor, ungkap Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Farid Amir, saat memberikan sambutan pada kegiatan promosi sawit sehat di Jakarta Rabu 14 Juni 2023. Selain itu, Farid Amir juga menjelaskan sektor sawit Indonesia memiliki tantangan untuk mempercepat transisi dari konsep 3 pilar sustainability, economy, society, environment, menuju sistem circular economy. Ada pula sejumlah isu yang dihadapi produk sawit seperti isu terkait Genetically Modified Organism atau GMO, food pada minyak nabati, kampanye negatif oleh NGO, negara atau perusahaan produsen minyak nabati lainnya, dan isu lingkungan dan sosial terkait perkebunan kelapa sawit, serta isu kesehatan minyak sawit untuk pangan. Selain itu, Indonesia juga menghadapi hambatan perdagangan sawit di Uni Eropa dengan hadirnya EUDR, ungkap Farid. Sementara Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan menjelaskan, EUDR ini memang regulasi yang membuat perubahan signifikan perdagangan ekspor sawit kita ke Uni Eropa. Sebelumnya ada hambatan melalui RED II yang menghambat konsumsi sawit untuk sektor biofuel. Tetapi dengan adanya EUDR ini, bukan hanya sektor energi yang dihambat, tetapi juga sektor pangan. Jadi EUDR ini sangat luas dampaknya kepada sektor food, energi, dan distribusi, jelas Fadil. Sebelum EUDR diberlakukan, dikatakan Fadil, ekspor dari Indonesia dan Malaysia turun signifikan ke Uni Eropa semenjak 2017. Indonesia pernah mengekspor produk sawit secara total 5,5 juta ton, namun turun menjadi 3,7 juta ton pada 2022. Padahal konsumsi minyak nabati di Uni Eropa tumbuh 4,3%. Yang terjadi sekarang, kalau sebelumnya lebih banyak menggunakan sawit, sekarang Eropa beralih kepada minyak nabati yang diproduksi di negaranya. Ini terjadi setelah adanya hambatan kepada sawit. Restriktif perdagangan terjadi akibat adanya persaingan dengan minyak nabati lain, ungkap Fadil. Sebagai antisipasi hambatan dagang terhadap produk kelapa sawit, pemerintah telah meningkatkan konsumsi sawit di dalam negeri melalui serangkaian kebijakan seperti biodiesel dan produk minyak merah. Kepala Divisi Kemitraan UMKM Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD BKS, Helmi Muhansyah menjelaskan, lembaganya berupaya memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya
melalui pemberdayaan kemitraan atau UMKM, usaha kecil menengah dan koperasi. Kami melakukan promosi untuk meningkatkan image produk kelapa sawit dan memperluas pasar kelapa sawit. Kegiatan promosi ini bagian tugas BPD BKS sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Perpres 61 tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, ujarnya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info untuk harga TBS sawit di daerah Merangin Jambi di tingkat PKS harga Rp1.730 per kilogram. Belum ada peningkatan. Bagaimana dengan di daerah teman-teman semua? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Demikian dulu info dari Sawit Jambi. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.